Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan kita cakap-cakap dulu dong bersama aku Nadita yang akan menemani teman-teman semua untuk mengulik kisah inspiratif dari narasumber kita hari ini. Oke, sebelum kita ngobrol langsung sama narasumber, aku mau sedikit jelasin nih, kita kedatangan narasumber yang bakal bagiin kisah inspiratifnya dari bidang akademik. Wow. Dan ternyata dia adalah asli Kota Langsa dan lahir dari Kota Langsa. Jadi kita patut ya berbangga sebagai masyarakat Kota Langsa. Walaupun aku memang bukan asli lahir dari Kota Langsa, tapi ketika aku udah stay di Kota Langsa, aku patut berbangga sebagai masyarakat Kota Langsa karena semakin harinya Kota Langsa melahirkan putra-putri serta masyarakat yang semakin berprestasi, kreatif, serta inovatif. Tepuk tangan dulu dong boleh. Oke, langsung aja nih kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita hari ini. Kita kedatangan narasumber yang bernama Mauliza Nazla Fasya, benar? Yes. Yeah. Halo Ata. Iya, Nadita, baik. Alhamdulillah. Selalu sehat. Bikin cantik aja ya Nazla ya. Karena jadi sedikit intermezzo ya, ketika aku dapat request dari teman-teman tim kalau kayaknya ini cocok nih buat dijadiin narasumber nih. Pas aku lihat saking feed Instagramnya, aku kira nih orang Malaysia kayak gitu ya kan. Rupanya ya kan anak Kota Langsa gitu ya. Benar. Jadi kesibukan sekarang apa Nazla? Untuk saat ini kesibukanku itu kerja ya seperti biasa, kantoran. Jadi mungkin buat teman-teman mungkin udah lihat judul dari video ini kalau Nazla adalah salah satu pewujud mimpi. Benar? Iya, bisa dibilang begitu. Oke. Aku mimpi apa yang udah terwujud ya? Apa? Ayo coba. Mimpi dikejar hantu mungkin. Bukan. Udah. bukan. Jadi mungkin terkadang kita banyak sekali berpikir bahwa ini cuma mimpi aja lah, aku punya mobil tit gitu ya, mobil para kalangan atas lah gitu ya. Aku kayaknya pengen punya mobil kayak Atta Halilintar gitu ya kan. Tapi kalau memang itu hanya sebuah mimpi ya memang sebuah mimpi kayak gitu. Kalau tidak ada usaha. Betul, setuju. Jadi aku sangat mengapresiasi untuk orang-orang yang percaya bahwa mimpinya itu bakal bisa jadi kenyataan kayak gitu. Yep. Jadi aku yakin banget aku nggak sia-sia mengundang narasumber hari ini di sini. Halo. Ya. Jadi untuk dia sedikit sharing nih gimana sih jalan ceritanya atau kisahnya dalam dia mewujudkan salah satu mimpinya. Dan aku yakin seorang Nazla nggak hanya punya mimpi cuman itu doang, pasti banyak ya pencapaian yang bakal Nazla wujudkan seperti itu. Oke, menarik sekali untuk kita ulik. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut informasi nih, katanya kamu sempat menjadi salah satu mahasiswi di Fakultas Kedokteran Gigi di salah satu universitas di Kota Banda Aceh. Iya. Cerita dong Nazla. Iya. Jadi benar di tahun 2017 aku sempat menjalani perkuliahan di Fakultas Kedokteran Gigi Unsiah di Banda Aceh selama 1 tahun, kurang lebih 2 semester ya berarti. Itu jalurnya tuh pakai ujian kan. Kalau kita zaman-zaman angkatan 17 kan ada tes SBMPTN, senam PTN, SBMPTN, mandiri. Nah, itu lewat jalur apa sih Nazla kalau boleh tahu? Alhamdulillah waktu itu Allah beri kemudahan, aku lulus melalui jalur SNMPTN. Berarti itu undangan dari sekolah. Gak sia-sia kan aku undang salah satu narasumber kita hari ini. Wow, oke, lanjut Nazla. Ya, jadi waktu itu dari sekolah menerbitkan semacam SNMPTN gitu, undangan gitu untuk siswa-siswa yang mau melanjutkan pendidikan. Nah, terus udah didata nih sama sekolah ya. Didata sama sekolah siapa aja calon-calon yang memang bisa mendapatkan SNMPTN itu, dan alhamdulillah salah satunya ada nama aku di situ. Berarti itu sistemnya kalau senam PTN itu ada sistem jatah gitu ya? Mungkin lebih ke pemeringkatan kali ya di sekolah gitu ya. Pemeringkatan ya, benar-benar sekali. Jadi kayak siapa sih yang mungkin rate-nya itu pantas untuk ikut senam PTN seperti itu? Ya mungkin ya. Kalau mungkin teman-teman udah agak sedikit bingung nih ya. Ini bahasnya kok Fakultas Kedokteran, tapi di judul konten dia adalah salah satu pewujud mimpi, yaitu bisa lulus di salah satu instansi kedinasan, yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Benar Nazla? Betul. Untuk saat ini sekarang disebut PK Instan ya. Pakai PK Instan ya. Benar.
Jadi gimana nih Nazla? Aku juga agak sedikit bingung nih, gimana jalan ceritanya dari dunia kedokteran kamu beralih ke dunia kalau bisa dibilang ke dunia kedinasan ya? Itu gimana Nazla? Sedikit cerita dong. Eh, jadi memang pada awalnya ya, FKG itu bukan menjadi pilihan utamaku. Maksudnya memang udah ada arahan dari orang tua untuk sebelumnya memilih STAN. Dengan berbagai pertimbangan, memang akhirnya mendapatkan arahan untuk memilih STAN dan akhirnya ikut STAN. Untuk pertama kali ikut STAN gagal. Kemudian karena tadinya awalnya aku sudah milih SNMPTN di FKG, terus lulus di FKG. Nah, akhirnya karena gagal terpaksa aku harus menjalani FKG-nya. Dan itu bukan terpaksa juga sih, maksudnya dengan senang hati menjalani di FKG. Namun di tahun kedua ternyata STAN-nya buka pendaftaran lagi kan. Nah, seperti yang sudah diingin-inginkan oleh orang tua, aku harus masuk STAN. Ya udah akhirnya ikut dan rezekinya di STAN di tahun kedua. Berarti memang dari awal kalau aku nggak salah ya, kayak dari awal tuh kamu tuh memang target awalnya itu memang PKN STAN gitu. Iya, iya betul. Namun kehendak berkata lain pada saat itu kamu memang daripada aku diem gitu mungkin ya. Dan ada rezeki lain nih gitu. Betul. Karena kan itu kan bukan kita tes mandiri atau gimana, tapi emang lulus dari lewat jalur SNMPTN. Nah, kamu mengikuti dunia kedokteran. Sebenarnya waktu kamu menjalani dunia kedokteran, kamu pernah nggak terpikir kayak dulu tuh kamu menjadi seorang dokter gitu? Pernah. Jadi saat memang udah dinyatakan tidak lulus di PKN STAN untuk tahun pertama, itu aku sudah berlapang dada, sudah mungkin memang Tuhan menakdirkan aku untuk menjadi dokter. Nah, untuk menjadi dokter gigi gitu ya. Dan aku coba jalani, aku terima karena setiap yang terjadi pada kita itu pasti ada hikmahnya gitu. Iya, benar ya. Aku percaya banget. Jadi dijalani di kedokteran gigi dan aku yakin ini sepertinya kayaknya aku bakal jadi dokter gitu. Jadi kayak sebenarnya mimpi awalnya lulus di STAN sempat terdistract. Mimpi nih. Iya, karena udah yang kayak apa mungkin aku lulus untuk kedua kali, karena kebanyakan dari cerita-cerita orang ya second chance itu ya kadang-kadang nggak ada. Kayak di salah satu judul film pendek di Rumah Produksi Semalam. Oh iya, aku udah nonton, udah dong. Jadi buat teman-teman yang belum nonton deh, karena itu bakal apa ya? Karena aku percaya banget karena semua itu bakal bisa berubah sesuai dengan takdir. Betul. Terkadang kita boleh optimis, tapi kita juga perlu ikhlas sama keadaan. Iya betul. Ya, yang penting kita udah berusaha teman-teman. Nah, menarik sekali. Aku pengen tahu nih, siapa sih peran di balik ini semua? Artinya peran kamu untuk mewujudkan. Kan sedikit aku dengar tadi kalau katanya untuk lulus di PKN STAN ini adalah salah satu keinginan dari orang tua kamu juga. Salah satunya. Ya, itu gimana sih ceritanya? Maksudnya harapan-harapan dari orang tua itu ke kamu gimana? Oh tentu. Jadi yang paling berperan ya untuk setiap jalan yang aku ambil itu jelas orang tua. Tentunya salah satu yang paling penting itu adalah amiku, mamaku ya, Ami. Jadi panggilan seorang Nazla ke mamanya itu adalah Ami. Ami, ya. Jadi memang semuanya dari aku meniti pendidikan bahkan itu Ami yang take control gitu, ambil alih. Maksudnya bukan ya kayak mengarahkan aku harus masuk SD ini, aku harus masuk SMP ini, dan aku harus melanjutkan pendidikan ke sini. Dan itu semua diarahkan sama Ami. Dan maka dari itu aku berani bilang kalau Ami adalah orang yang paling berperan dalam setiap langkah kehidupanku ini gitu. Jadi kita perlu percaya juga teman-teman bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Jadi itu kata-kata yang bikin power dalam hidup aku tuh banget gitu ya. Jadi kayak apapun itu jalan kalian, apapun itu niat kalian, coba deh diiringi sama doa orang tua. Karena aku percaya banget ketika kita jalan, ketika kita usaha, ketika kita mau, ketika kita pengen apa yang kita pengen, tapi tanpa ridho orang tua itu rasanya berat banget. Setuju kan? Betul. Jadi aku pernah ngalamin kayak gitu, minimal tingkat. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin kayak mungkin pergi dengan cara bohong atau nggak izin sama orang tua. Itu percaya nggak percaya pasti ada aja. Ada beban. Iya, pasti ada beban dan ada kendala. Minimal kayak bocor ban. Iya, benar. Atau paling minimal merasa nggak enak hati sendiri. Iya, benar.
Jadi semenjak itu aku sangat percaya sama kata-kata bahwa ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Betul. Jadi buat teman-teman apapun itu, kalian mau memulai usaha apapun, memulai niat baik apapun, coba deh minta doa sama orang tua. Iya, Gitu. betul. Oke, terima kasih Nazla. Nah, aku penasaran, Nazla pernah nggak ngerasain yang namanya putus asa? Dan gimana sih cara bangkitnya? Buktinya sekarang Nazla udah bisa bangkit dan bisa sukses ini gitu. Tentu. Jadi seperti yang udah aku ceritain sebelumnya, di 2017 aku tes STAN untuk yang pertama kali. Jadi for information aja nih ya, aku lulus STAN itu di kali kedua. Jadi yang pertama nggak lulus kan, dan itu harapan orang tua. Nah, tentu dengan pengumuman yang menyatakan aku tidak lulus, itu betul-betul putus asa. Maksudnya dulu aku mengikuti tes pertama itu ada beberapa tahap yang harus dilalui, dan alhamdulillah aku sampai ke tahap yang terakhir dan tinggal penentuan dari pusat aja gitu loh. Tidak ada satu tahap pun yang memang aku nggak lulus gitu loh. Jadi kan lebih optimis ya jadi orang tua, dan aku juga optimis, dan aku juga udah berharap ini kayaknya tahun ini bakal sekolah di Bintaro, tempat STAN berada gitu ya. Nah, tahu-taunya Allah berkehendak lain. Memang di tahun 2017 itu tidak diizinkan sama Allah. Allah belum ridho. Jadinya putus asa. Siapapun itu pasti putus asa. Walaupun di belakang udah ada FKG ya, tapi mewujudkan keinginan orang tua itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang membahagiakan bagi kita. Terus kalau nggak tercapai berarti gimana? Putus asa dong ya, Ata. Nah, akhirnya di situ kondisinya lagi bulan puasa juga. Buka puasa udah nggak mood lagi, maksudnya yang tadinya lapar, haus, tapi kenyang seketika gitu ya. Dengan putus asa itu memang bener-bener karena usaha yang dikasih juga luar biasa gitu loh. Aku ikut lari, aku ikut ada pelatih, terus aku menghafal segala macam. Cukuplah usahanya gitu ya, tapi ternyata memang Allah berkehendak lain. Akhirnya memang di situ merasa putus asa, sedih. Akhirnya konsultasi dengan Abah. Gimana? Abah itu Abah ayah, ya ayah. Jadi teman-teman nanti kadang nggak tahu. Ya, Abah di keluarga Cemara gitu. Abahku ya, guys. Jadi berkonsultasi, akhirnya abahku bilang, dulu Abah itu untuk jadi PNS harus 7 kali tes. Kali ke-7 baru lulus. Jadi ini hanya baru sekali, belum mencoba untuk kedua kali, ketiga kali kalau ada umur. Jalani aja dulu yang udah ada di depan mata, untuk ini jangan putus asa. Karena insya Allah jalannya itu bukan sekarang, tapi kalau sungguh-sungguh mungkin di tahun depan. Dari situ, makanya aku mencoba untuk memulai semangat baru, mengumpulkan semangat baru. Karena kita nggak boleh stuck di situ dengan berputus asa dengan diri kita, gitu. Jadi mungkin yang membuat Anya bangkit lagi ya keluarga. Jelas. Karena yang membuat Anya putus asa juga karena kayak Anya nggak bisa wujudin harapan-harapan dari orang tua. Betul. Kalau mungkin udah punya suami, mungkin suami consider lah ya. Tapi ini kan belum ya ceritanya, masih anak-anak bawang. Jadi keluarga tentu take part lah. Oke, benar. Aku percaya banget karena apapun itu, sejatuh-jatuh apapun, sebrengsek apapun kita bakal balik ke keluarga lagi. Iya, benar. Cuman yang open arms sama Iya. cuma keluarga. Nah, itu tadi kita cerita sedih ketika Anya tidak lulus di PKN STAN pada tahun 2017. Pada tahun 2018 ya? 2018? 2018 Anya dinyatakan lulus. Oh, belum dong. Oh iya. Iya. Anya. Iya betul. Oke. 2018 pertengahan deh kayaknya. Oke, mungkin teman-teman kenapa kok bisa berubah jadi Anya ya? Jadi panggilan Nazla ini Anya, teman-teman. Jadi aku mikirnya Anya aja deh ya. Boleh. Anya atau Nazla nih? Boleh Nazla aja. Oke, Nazla. Nah, dari tahun 2018 Nazla dinyatakan lulus sebagai salah satu lulusan di instansi kedinasan PKN STAN. Nah, aku pengen tahu dong respon dari orang tua tuh pertama kali tahu kabar itu gimana? Jadi PKN STAN itu mengumumkan kelulusan itu di tengah malam. Dan itu udah 2 kali aku ikut, 2 kali, enggak deng. Yang terakhir ya, pokoknya selalu kebanyakan tuh pengumumannya tengah malam. Berarti nggak tidur lah ya demi nunggu pengumuman itu? Nah, pengumuman yang dijadwalkan itu tidak sesuai. Misalnya pengumumannya tanggal 27, tiba-tiba udah diumumkan di tanggal 24. Gimana dong?
lebih dulu gitu, lebih awal. Jadi nggak siapa yang sangka, who knows. Benar. Belum deg-degan udah dikasih. Iya. Wah, itu lebih parah ceritanya. Tiba-tiba aja udah hari ini pengumuman loh. Lah gimana itu coba? Iya. Nah, akhirnya tapi ya beberapa kali aku menghadapi beberapa pengumuman SNMPTN, pengumuman PKN STAN, pengumuman Pertamina, dan itu semua orang yang ngelihat, bukan aku sendiri. Jadi tuh gimana ya, orang yang ngabarin ke aku, "Nya, selamat ya, akhirnya kamu lulus," gitu. Lah, gimana nggak terkejut gitu loh, bangun-bangun tengah malam, kok aku lulus? Apaan lulus STAN? Lah, emang karena STAN kita udah kayak nggak standby untuk ngelihat gitu kan. Kalau misalnya kan dari jadwalnya ditentukan, kita kan standby nah, tuh. betul. Lah, kau udah lulus STAN? Lah, lulus STAN aja kapan pengumumannya? Nah, akhirnya ternyata baru tahu kalau dipercepat, dan akhirnya saat itu juga puji syukur, sujud syukur ya Allah atas apa yang udah Allah kasih. Langsung deh eksekusi, kasih tahu orang tua. Kasih tahu orang tua juga yang kayak, "Loh, ini kan belum pengumuman, ini bener nggak, ini valid nggak, ini segala macam." Nah, ini itu, ini bener mah, ini udah resmi, ini resmi. Nah, akhirnya Ami itu nangis ya. Terdengar suara gemetarnya itu, nangis. Ya Allah, alhamdulillah. Iya. Jadi nangis, gemetar, kayak segala jerih payahnya, usahanya membiayai aku di kedokteran gigi, terus berdoa siang malam, akhirnya tercapailah yang disemogakan. Abah waktu itu lagi nangkap orang ceritanya, lagi Abah tuh profesinya adalah BNN ya, salah satu pegawai BNN. Jadi ceritanya kemarin tuh lagi ada kegiatan di luar, nangkap orang. Nangkap orang. Nah, ceritanya jadi memang saat itu mengejutkan bagi Abah juga. Tapi memang nggak bisa terlalu banyak respon, cuman yang, "Hah, serius? Anakku lulus?" gitu. Alhamdulillah. Ya udah, nanti dikabarin lagi ya. Nah, tapi di balik itu memang benar-benar take a lot of bahagia tak terhingga ya, apapun itu. Ya, take a Karena lot. itu salah satu kewujudan dari Nazla dan sekeluarga. Iya, betul. Benar ya? Betul. Nah, Betul. jadi kan tadi kita udah cerita untuk mengenai PKN STAN. Aku bingung nih. Kan Nazla udah sempat berapa semester nih di FKG? 2 semester, 1 tahun. Oke, 2 semester. Mau nggak mau pasti punya teman deket dong di FKG. Tentu. Nah, gimana nih respon mereka ketika harus tahu nih seorang Nazla meninggalkan mereka gitu kan? Gimana nih? Jadi kalau cerita teman di FKG ya, aku sampai hari ini, sampai aku udah jadi pegawai, sangat mengapresiasi bentuk dukungan mereka dari awal. Mereka sangat mendukung, nggak ada yang kayak, "Udahlah, ngapain harus di STAN, di sini aja," nggak ada. Tanpa harus menjelekkan. Nggak ada, iya. Mereka nggak menjelekkan pihak manapun, betul. Jadi emang mau lagi STAN, serius. Ya seperti yang tadi udah kita bilang ya, aku sapaannya Anya, seriusnya, serius gitu. Yang bener ditanya lagi kan sama mereka, akhirnya mereka mendukung aku. Mendukung kalau memang misalnya aku memang harus belajar, kan bagi 2 ya, FKG 50, STAN 50. Tapi seiring berjalannya waktu, FKG memang agak dikurangi karena menyusul waktu tes ya. Jadi sampai fokusku udah ke STAN, mereka tetap dukung aku, mereka tetap nyatet buat aku, tetap mengcover aku. Yang mohon maaf kalau dokter-dokter nonton, mungkin saat dokter-dokterku lagi menjelaskan, aku fokus sama pasal-pasal, pasal 1, pasal 2, pasal 3, UUDS, UUD, dan lain-lain. Sementara dokterku di depan ngomongin masalah kedokteran gigi, mereka coverin aku. Kalau memang aku harus bertanya, mereka kasih pertanyaan ke aku, luar biasa. Sampai akhirnya aku dinyatakan lulus, teman-temanku memang udah ada feeling, Anya kayaknya lulus nih tahun ini. Tapi ternyata yang mereka bilang itu benar-benar terjadi. Aku lulus, teman-temanku nangis. Sumpah ya, kok lulus gitu, kok jadinya doanya buruk gitu kan. Tapi sebenarnya aku tahu mereka sulit melepaskan juga, dan aku juga sulit untuk melepaskan mereka, tapi mau nggak mau ini memang pilihan gitu. Jadi memang dalam hidup itu kita perlu prioritas namanya. Betul. Nah, jadi mungkin ada teman-teman, Anya kok bandel ya, dosennya lagi jelasin, dokternya lagi jelasin, tapi kita emang perlu prioritas. Jadi mungkin saat itu Anya lebih mengejar prioritas Anya saat itu yang benar-benar Anya pengen wujudin gitu ya. Karena jujur terus terang aja, kisah seperti ini tuh bukan hanya aku yang terjadi ya. Bener. Banyak, tapi banget.
Tapi mungkin di sini aku yang bisa sharing ke kalian. Nah, sebelumnya itu kakak kelasku ada yang kayak gitu. Yang sebelumnya di kedokteran gigi, terus berlanjut ke tahun kedepannya ke stan. Dan beliau bilang sama aku itu dari awal, kalau kita itu nggak bisa berdiri di 2 perahu. Gimana dong kalau 2 perahu? Dengar nih teman-teman, jangan pernah berdiri di 2 perahu. Nah, maksudnya memang kita harus fokus, nggak bisa berdiri di 2 perahu. Karena satu perahu itu punya tujuan sendiri dan satu perahu punya tujuan sendiri. Kita nggak bisa berdiri di 2 perahu. Harus pilih satu, harus siap, harus berani untuk menghadapi konsekuensi di depan. Dan akhirnya memang setelah sekian purnama aku berpikir dan sepertinya aku emang harus fokus ke stan, harus berani ambil konsekuensi ini gitu. Dan akhirnya ya udah memang dikurangi konsentrasi untuk FKG dan dilebih fokuskan ke stan gitu. Karena setahu aku emang dunia kedokteran tuh emang padat banget ya, materinya, jadwalnya. Jujur terus terang bagi kalian kakak-kakak yang udah jadi dokter gigi, aku salut karena seberat-beratnya mungkin aku kuliah di stan, di FKG itu lebih berat. Kalian yang berjuang sama logbook, belajar sendiri dan lain-lain, mengikuti DK segala macam, dan sampai jadi dokter gigi, menjalani koas, kalian luar biasa gitu. Luar biasa. Oke, Nazlah, aku penasaran nih. Mungkin ada, pasti ya, ketika kita ingin sukses pasti banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin meremehkan kita atau lu nggak pantas gitu, nggak pantas nih untuk dapetin itu semua. Nazlah ngerasain itu nggak sih? Untuk saat ini udah nggak ngerasa itu ya, tapi dulu mungkin di waktu masih sekolah ya, mungkin ada beberapa pihak yang memang menyatakan kalau Nazlah ada ya, kamu itu nggak bakal jadi orang, kamu itu nggak bakal jadi orang gitu. Siapa sih yang nggak down dengar hal yang kayak gitu? Benar. Karena itu udah matiin hidup kita banget gitu ya. Secara tidak langsung dia mendoktrin ke dalam diri kita gitu loh, kayak oh bener aku nggak jadi orang. Tapi di sisi lain kalau memang kita bisa nukar itu jadi semangat positif, kita harus gagalkan apa yang dia bilang dan harus kita buktikan kalau orang itu nggak benar dan kata-kata dia nggak bisa dipegang gitu. Akhirnya ya udah semangat aja. Benar. Jadi buat teman-teman mungkin ketika kita ingin merintis apapun itu, usaha apapun itu, banyak banget mungkin dari luar sana yang menyepelekan kita, tapi sebenarnya itu bisa dijawab dengan sebuah bukti kalau kita berhasil gitu. Iya, setuju ya Nazlah. Jadi jangan kita balas dengan omongan saat itu, tapi nanti suatu saat ketika memang kita sudah pantas, oke, ini aku udah kayak gini. Mana omongan kamu yang kemarin yang bilang aku nggak bisa kayak gini, aku sekarang udah kayak gini nih gitu. Hari ini orang yang berbicara seperti itu malah bangga bisa kenal dengan aku, bisa berteman dengan aku, bisa mengenal aku, ya gitu. Nggak apa-apa sih, bagus berarti kita bisa ubah apa yang udah dia bilang dan kita bisa tunjukkan ke dia gitu loh. Bagus. Ya, kita mandangnya dari sisi positif aja positif, gitu ya. Jadi positif. biar kita juga nikmatinya juga secara positif seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Mungkin bakal lanjut di part kedua. Jadi di part kedua kita bakal ada giveaway. Jadi teman-teman jangan lupa nonton di part kedua juga. See you.